Katanya sih Indonesia itu tanah surga, tapi kok banyak warga yang hidupnya kayak di neraka ekonomi ya? Nih, di bawah tanah ada emas, tapi di atas tanah ada warga yang masih cari sinyal buat daftar bantuan sosial. Tambangnya ada, emasnya juga ada. Yang nggak ada itu izinnya. Tambang ilegal itu ibarat mantan yang masih nyelip di kehidupan kita, nggak diundang, tapi bandel banget buat pergi. Nah, di video ini kita bakalan bahas tambang ilegal. Siapa yang mainin, siapa yang cuan, dan siapa yang cuma dapat debunya doang. Siapa? Yuk kita kulik bareng. Tapi jangan terlalu serius ya, nanti tambangnya bubar sebelum videonya kelar. Selamat menyaksikan. Bayangkan sebuah tempat dengan tanah yang kaya akan emas. Setiap hari, truk-truk raksasa mengangkut biji tambang bernilai triliunan rupiah. Alat berat tak pernah berhenti bekerja. Inilah Nusa Tenggara Barat, salah satu wilayah penghasil emas terbesar di Indonesia. Di Kabupaten Sumbawa Barat, tambang emas Batu Hijau telah beroperasi selama lebih dari 2 dekade. Tambang ini sebelumnya dikelola oleh perusahaan asing, PT Newmont, dan kini oleh PT Arman Mineral Nusa Tenggara. Nilai produksi tambangnya tak main-main. Pada tahun puncaknya, tambang ini bisa menyumbang lebih dari 1 juta ons emas dan ratusan ribu ton tembaga per tahun. Nilainya triliunan rupiah. Namun, yang mengejutkan, meski tanah ini begitu kaya, tidak semua rakyatnya hidup sejahtera. Di desa-desa sekitar tambang, masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan. Jalan belum semuanya layak, akses air bersih tak merata, dan sebagian anak-anak masih berjuang untuk mengakses pendidikan. Sungguh sebuah ironi, emas yang bersinar, tapi tak semua orang merasakan cahayanya. Pertanyaannya, kemana hasil kekayaan ini mengalir? Sebagian besar tentu masuk ke pusat dan ke perusahaan. Pemerintah daerah memang mendapatkan dana bagi hasil, tapi belum cukup untuk mengangkat semua rakyat keluar dari garis kemiskinan. Di sisi lain, warga yang tidak tersentuh pembangunan memilih jalan sendiri. Banyak yang masuk ke dunia tambang rakyat, bahkan ilegal. Dengan peralatan seadanya, mereka menggali tanah, menggeruk lumpur, dan menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga ancaman lingkungan. Sungai yang tercemar, tanah yang rusak, dan racun yang mungkin mengalir ke dapur-dapur rumah penduduk. Pemerintah memang sudah bertindak. KPK dan Pemprov NTB pernah menyegel tambang-tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat. Tapi pertanyaannya tetap sama, mengapa tambang ilegal tumbuh? Jawabannya sederhana, karena masyarakat mencari harapan di tempat yang seharusnya memberi keadilan. Harapan itu belum padam. Beberapa komunitas lokal mulai bergerak. Mereka menuntut transparansi pembagian hasil tambang yang adil dan pembangunan yang berkemajuan. Karena rakyat tidak hanya butuh emas, mereka butuh keadilan. NTB memang kaya, tapi lebih dari itu. NTB punya potensi besar jika dikelola dengan bijak. Saat hasil tambang bisa dikembalikan untuk pembangunan sekolah, perbaikan jalan, dan menyediakan air bersih, maka emas itu benar-benar menjadi berkah, bukan sekedar angka dalam laporan perusahaan. Emas adalah anugerah, tapi keadilan adalah pilihan.
Mari kita jaga kekayaan bumi NTB agar bukan hanya segelintir yang menikmatinya, tapi seluruh rakyatnya merasakan sejahtera.